dari jenis sensor tekanan ini, Bourdon tube, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh perubahan temperatur. Kemudian, jenis Bourdon tube ini baik dipakai untuk mengukur tekanan antara 30 sampai 100.000 PSI. Sementara kekurangannya, pada tekanan rendah, tekanan 0 sampai 30 PSI, jenis ini kurang sensitif dibandingkan yang jenis V-log. Jenis kedua yaitu LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Jadi perhatikan jenis sensor tekanan seperti gambar, yang mana inputnya dan outputnya. LVDT atau Linear Variable Differential Transformer merupakan salah satu contoh sensor tekanan posisi yang bekerja berdasarkan pada ada tidaknya medan magnet yang terjadi. LVDT ini pertama kali dikemukakan oleh J.B. Hadley, yang digunakan untuk pertama kali untuk kepentingan militer pada tahun 1950-an. Kemudian LVDT ini terus berkembang sehingga dapat digunakan dalam kepentingan industri. Kita perhatikan skema dari dan gambar LVDT, ya. Di dalam sensor itu ada magnetic core, ya, itu inti magnet. Kemudian ada coil primer, kemudian ada coil sekunder, ada spring. Spring ini semacam per. Kemudian ini adalah batang yang menghasilkan tekanan. Di skema bagian dalam. Kemudian ini bentuk luarnya, bentuk bendanya. LVDT ini terdiri dua komponen. Pertama adalah kumparan. Kumparan itu adalah merupakan komponen penyusun LVDT. Jadi terdapat 3 kumparan dalam LVDT tersebut. Satu kumparan primer dan 2 kumparan sekunder. Kenapa digunakan 2 kumparan sekunder? Adalah agar perbedaan besar induksi
yang diterima kedua kumparan sekunder tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan posisi batang inti magnet. Yang kedua, core, batang inti magnet. Material core atau batang ini biasanya berbentuk silinder atau turbular dengan komponen penyusunnya berupa nikel, iron, alloy, permolai. Dalam proses produksinya, setelah bentuk dan ukuran dari batang ini diatur, prosesnya akan memasuki tahap yang disebut dengan annealing atau penguatan dengan proses memanasi. Selama proses annealing ini biasanya dilakukan reduksi aliran gas untuk mencegah terjadinya oksidasi. Gas yang biasa digunakan dalam proses annealing ini biasanya hidrogen atau gas yang mengandung hidrogen. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja dari LVDT ini. Siswa saya yang saya hormati dan saya cintai, perhatikan gambar tersebut. Jadi ini ada tegangan berupa gas, kemudian ini pegas, kemudian inti adalah inti. Kemudian di inti ini ada kumparan. Bila diberi tekanan, maka inti ini akan bergerak. Dengan bergeraknya inti ini, maka akan menimbulkan sinyal. Sinyalnya itu adalah berupa sinyal listrik E1 dan E2. Perubahan tekanan dalam kantung akan mengakibatkan perubahan posisi inti magnet pada kumparan LVDT, sehingga mengakibatkan perubahan induksi magnet pada kumparan sekunder 1 dan 2. Dengan perubahan induksi magnet pada kumparan sekunder 1 dan 2, maka output kumparan 1 dan 2 akan menghasilkan tegangan induksi magnetik yang besarnya sebanding pergeseran inti magnet LVDT akibat perubahan tekanan pada kantong. Pergeseran ini, inti magnet di tengah kumparan tersebut akan menimbulkan tegangan output
pada kumparan yang mendapat induksi dari inti magnet tersebut. Anak-anak sekalian, di mana diterapkan sensor tekanan LVDT tadi? Yaitu pertama itu ada sensor tekanan perpindahan jarak dan sensor mekanik lainnya. Kemudian level fluida. Kemudian automotive suspension. Kemudian lagi yaitu mesin ATM. LVDT mempunyai kelebihan, yaitu siswa sekalian yang saya hormati, kelebihan dari LVDT pertama padat dan kuat, sehingga dapat digunakan pada peralatan yang berat. Sistem operasinya tanpa gesekan antara armatur dan transformer, sehingga cocok untuk pengujian material. Kelebihannya lagi, sensor LVDT ini sensitif, sehingga dapat mendeteksi sedikit saja perubahan. Kelebihannya kemudian mampu menangani input yang berlebih. Dapat digunakan pada lingkungan yang bervariasi. Selanjutnya kelebihannya yang terakhir yaitu outputnya mutlak. Sensor jenis LVDT ini mempunyai kelebihan, juga mempunyai kekurangan. Apa itu kekurangannya? LVDT baru bekerja jika ada kontak antara armatur dan transformer. Kemudian, pengukuran dinamis dibatasi tidak lebih dari 1/10 dari LVDT resonansi frekuensi. Di beberapa kasus, hasilnya lebih dari 2 kHz. Dan kekurangan yang terakhir adalah harganya relatif mahal. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan kebanggaan dari orang tua Ananda, tipe sensor yang ketiga yaitu jenis semikonduktor atau lebih dinamai dengan MPX 400. Jenis sensor tekanan MPX 400 merupakan seri manifold absolute pressure MAP, yaitu sensor tekanan yang dapat membaca tekanan udara dalam suatu manifold.
Pada dasarnya, sensor tekanan jenis MPX 400 adalah sebuah sensor tekanan yang sudah dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal dan temperatur. Kalibrator yang membuat sensor ini stabil terhadap perubahan suhu. Untuk akurasi pengukuran, sensor ini menggunakan teknik micromesin, thin film metallization, dan proses bipolar semikonduktor. Perhatikan bentuk fisik dari sensor tekanan MPX 400. Ya, ini bulat di gambar. Ya, disebutkan lebih kecil. Karena bentuk fisiknya dari sensor tekanan MPX 400 ini cukup kecil, sehingga dapat digunakan lebih praktis dan efisien. Ditempatkan peletakan sensor tekanan ini kemudian kita lihat dengan adanya rangkaian pengkondisi sinyal, sensor ini dapat terhubung langsung pada analog ke digital converter. Pada rangkaian pengkondisi sinyal menghasilkan tegangan analog dengan skala penuh hingga 5 volt. Fitur sensor tekanan MPX 400 sesuai dengan datasheet dari sensor tekanan. Fiturnya dimiliki oleh sensor tekanan tipe MPX 400 ini adalah sebagai berikut. Pertama, 1,8% maksimum error pada suhu 0 derajat sampai 85 derajat Celcius. Kemudian specifically designed for intake manifold absolute trace sensing in engine control system. Terusnya 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat diagram blok internal dari sensor tekanan MPX 400. Dan diperhatikan ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah tegangan 5 volt. Ini grounding, ini output. Sensor jenis ini itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tekanan 15 hingga 115 kilopascal
yang bekerja berdasarkan perbedaan antara tekanan 1 dan tekanan 2. Tekanan 1 atau pressure sheet itu terdiri dari fluorosilikon gel yang melindungi dari benda-benda keras. Ini grafiknya Anda perhatikan. Jadi dia antara tekanan kemudian outputnya itu adalah sebanding. Ketika tekanan bertambah besar, maka outputnya pun juga bertambah besar. Jadi antara tekanan dengan output, dalam ini outputnya adalah tegangan, volt, itu sebanding. Ya. Kemudian kita lihat prinsip kerjanya dari sensor tekanan MPX 400. Prinsip kerja dari sensor tekanan ini sendiri adalah mengubah tekanan mekanik menjadi listrik. Kurang ketegangan didasarkan pada prinsip bahwa tahanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampang. Daya yang diberikan pada kawat itu sendiri menyebabkan kawat menjadi bengkok, sehingga menyebabkan ukuran kawat berubah dan mengubah tahanan dari kawat tersebut. Adapun aplikasi dari sensor tekanan MPX 400 ini untuk memantau cuaca pada pesawat terbang dan untuk mengukur tekanan ban. Anda sekalian, dari uraian tadi, ya, bisa kita ambil kesimpulan pertama, sensor tekanan atau pressure sensor adalah sebuah alat yang mampu mengukur suatu tekanan dengan cara mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Yang kedua, suatu tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan atau tekanan dari unsur zat tersebut, yaitu berupa cairan dan gas. Sedangkan fungsi dari sensor tekanan adalah untuk mengubah tekanan menjadi induktansi. Yang keempat, jenis sensor tekanan Borden-Tooth adalah jenis pipa pendek lengkung dan salah satu ujungnya tertutup yang bekerja jika diberi tekanan maka akan cenderung untuk menegang. Perubahan yang dihasilkan ini sebanding dengan besarnya tekanan yang diberikan. Kemudian jenis
LVDT atau Linear Variable Differential Transformer itu merupakan salah satu contoh sensor posisi yang bekerja berdasarkan pada ada tidaknya medan magnet. Kemudian sensor tekanan MPX 400 itu merupakan seri manifold absolute pressure atau MAP, yaitu sensor tekanan yang dapat membaca tekanan udara dalam satu manifold. Siswa sekalian, itulah materi pada hari ini, yaitu materi tentang sensor tekanan. Mudah-mudahan Ananda sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dari materi yang diuraikan tadi, Ananda menambah wawasan dan ilmu terhadap materi yang saya sampaikan, yaitu tentang sensor tekanan. Saya kira kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.